menjelang maghrib, hari yang barokah, pergantian malaikat. Insya Allah kita didengar oleh Allah. Komplotan-komplotan berikut ini merupakan salah satu komplotan yang menurunkan nilai luhur demokrasi, di mana mereka menggunakan demokrasi sudah tidak pada tempatnya yang tepat, di mana mereka menggunakan demokrasi itu sebagai alat untuk menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat, di mana jurang pemisahan di tengah masyarakat itu akan semakin luas dengan kehadiran komplotan-komplotan seperti ini. Lalu dengan berbagai alasan mereka mengorasikan berbagai jenis kata-kata mereka agar orang-orang yang tidak cekat dan tepat dalam pemikirannya dapat dengan cepat untuk ditanggapi. Akan tetapi saya mau sarankan untuk masyarakat Indonesia saat ini, khususnya untuk diri saya sendiri, mari kita harus cekat, cerdas, dan tepat untuk menanggapi isu-isu politik saat ini, di mana kita harus mencerna lebih mendalam. Oke, berikutnya mari kita simak komplotan-komplotan berikut ini sebagai pencipta adu domba di tengah masyarakat, menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat, di mana mereka sebagai garda terdepan pencipta kesenjangan di tengah masyarakat. Ya, saudara-saudara, ini menjelang maghrib, hari yang barokah, pergantian malaikat. Insya Allah kita didengar oleh Allah. Kita tidak takut, kita tidak mau melawan karena kita sesama buruh tidak boleh ribut. Dan mereka diduga pasti dibayar, nggak mungkin tidak dibayar. Oleh karena itu mereka nggak berani bikin poster itu, ya, Jokowi mundur. Maka dalam kesempatan ini seluruh Indonesia yang concern kepada perubahan, maka saatnya lah perubahan ini dari sekarang. Kita sudah ditolak oleh MK, MK sudah menjadi corong pemerintah. Oleh karena itu MK kita tidak dengar lagi, semua kita tidak dengar. Kita eskalasi sampai 10 Desember. 10 Desember kekuatan maksimal untuk bisa merubahkan perubahan yang mendasar. Hari 10 Desember itu adalah hari hak asasi manusia seluruh dunia. Maka kita akan lihat apakah gerakan kita ditindas atau tidak. Kalau ditindas, dunia akan ikut bergerak. Wajib mundur karena keputusan MK sungguh menyusahkan rakyat. Harus lengser. Jokowi mundur. Ayo ngomong. Gimana? Jokowi mundur. Jokowi backup. Ayo Jokowi tidak mundur, rakyat semakin tertindas. Kamu buru-buru lagi. Jokowi mundur, takbir. Ini aspirasi, tidak ada yang provokasi. Ayo kita maju. Ya, oke guys, jadi seperti itulah tadi komplotan-komplotan pelacur demokrasi, komplotan yang menurun nilai demokrasi, di mana nilai demokrasi yang sudah diperjuangkan matian-matian oleh bapak pendiri bangsa, oleh pahlawan-pahlawan yang sudah memperjuang tumpah darah begitu dahsyat untuk memperjuangkan nilai luhur demokrasi. Akan tetapi mereka ini hadirnya untuk menurunkan harkat dan martabat nilai luhur demokrasi, nilai luhur Pancasila, di mana mereka menggunakan demokrasi pada tempat yang tidak tepat,
sebagai alat untuk adu domba di tengah masyarakat, sebagai alat untuk menciptakan garis pemisahan yang begitu luar biasa di tengah masyarakat. Dan tadi kita sudah mendengar bersama-sama ya, bahwa di mana mereka melakukan demonstrasi. Itu salah satu demonstrasi yang menurut mereka sih besar-besaran ya, dengan topik perubahan ya. Di mana tadi kita sudah mendengar perubahan yang mendasar. Dan ini kan salah satu alasan yang tidak masuk akal. Perubahan yang mendasar itu seperti apa? Justru di zaman Jokowi ini kan perubahan sudah ada ya. Dan kita semua tentu sudah tahu digegerkan dengan tingkat kepuasan masyarakat ya. Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Bapak Presiden Joko Widodo itu 82%. Dan ini bukan nilai kaleng-kaleng. Tentu sudah diakui internasional. Dan nilai ini salah satu nilai tertinggi dari seluruh dunia. Lalu sebagai Om tadi itu memperjuangkan perubahan yang mendasar, itu perubahan yang seperti apa? Ya kan? Ini kan salah satu orang-orang yang goblok ya, orang-orang yang goblok. Di mana itu orasi dalam menyuarakan kata-katanya itu yang keluar dari mulut kotornya itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi semenjak Presiden Bapak Joko Widodo 2 periode. Jadi ini kan orang-orang yang orasi ini kan orang-orang yang goblok ya, yang tidak sesuai dengan realita dan kenyataan. Ini sama saja ia melihat garam, tetapi ia tidak merasakan garam itu, sehingga ketika ia memberikan penilaian terhadap garam, maka penilaiannya itu hampur adul ya, tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga penilaiannya itu pecah belah. Nah, begitu sesuai dengan kenyataan. Om ini tadi saya kenal juga, dan dia ini juga yang berorasi ini tentu dibayar ya, dibayar, ada komisinya itu dari backingan belakangannya itu ada komisinya untuk dia. Nah, untuk para mak-mak, om-om yang sebagai orang yang paling belakang itu yang membawa spanduk besar turunkan Jokowi, ya saya sarankan itu stop lah. Itu tidak ada gunanya untuk para mak-mak ya. Kita harus menjaga NKRI ini, menjaga persatuan ini. Dan kita harus cekat, cerdas, dan cermat untuk menanggapi ketika ada hal-hal yang seperti itu ya, agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Karena dengan satu orang saja bisa membuat masyarakat Indonesia pecah belah. Ya contohnya tadi, di mana alasan perubahan mendasar itu alasan yang tidak masuk akal. Ya, kenapa di zaman SBY tidak menyuarakan suara yang seperti itu? Karena di zaman SBY ini kan perubahan tidak ada. Kok di zaman Jokowi ini menyuarakan dengan topik untuk menciptakan perubahan yang mendasar, goyangkan dunia. Ini sangat di luar nulur ya, di mana kata-kata yang diungkapkannya itu tidak sesuai dengan realita kinerja kerja Jokowi. Tentu untuk sebagian orang sih berpikir, ya ini mau bikin apa ini? Ini maksudnya bagaimana ini? Ya kan? Karena sebagian orang di seluruh negara Republik Indonesia ini kan sudah mengetahui seperti apa kualitas kinerja kerja Jokowi ya. Dan ketika melihat orang-orang yang melakukan antraksi di tengah jalan, demonstrasi dengan bawa spanduk turunkan Jokowi, mundurkan Jokowi, apa gunanya itu mundurkan Jokowi dengan segelintir orang seperti itu? Cuma di Jakarta saja hal yang seperti itu
kok kami yang bagian timur ini bersyukur dengan adanya Jokowi karena sudah tidak anak tirikan, di mana kedekatan Jokowi terhadap masyarakat Jelata itu sangat luar biasa. Dan ini salah satu apresiasi terbesar untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Kok kalian yang tinggal di Jakarta ini melakukan people power, mengikuti cara kerjanya Pak Amin Rais itu, yang sudah tua bungkuk begitu. Kok tidak pikir ya, Pak Amin Rais itu sudah tua. Ngapain kita yang masih muda-muda ini mau ikut Pak Amin Rais, sementara Pak Amin Rais ini kan sudah tua dia. Umurnya sudah lanjut usia, di mana umurnya itu sebagai umur yang sudah tidak lagi diharapkan untuk dalam pembangunan bangsa ini. Itu kan Pak Amin Rais. Jadi umurnya Pak Amin Rais ini lumayan tua ya, di mana dia dikategorikan sebagai kaum lansia yang sudah tidak diharapkan lagi dalam pengurus pembangunan bangsa ini. Sebenarnya Pak Amin Rais ini untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak muda yang sekarang ini sebagai harapan untuk membangun bangsa Indonesia ke depan ini seperti apa, untuk membangun persatuan di negara Republik Indonesia ini seperti apa. Ini bukannya memberi yang terbaik, malah Pak Amin Rais memberikan hal-hal yang goblok, memberikan hal-hal yang tidak bagus kepada para pemuda-pemudi Indonesia. Padahal umurnya sudah tua. Di mana itu amal ibadahnya Pak Amin Rais ini? Ini kan luar nalar pikiran yang sehat. Tentu ini sangat berbahaya bagi NKRI ini ketika banyak generasi-generasi yang tidak cermat apa yang diadudombakan oleh Pak Amin Rais, apa yang ngacak-ngacakin oleh Pak Amin Rais ini, itu sangat berbahaya. Dan saya saran nggak usahlah ikut apa yang diarahkan oleh Pak Amin Rais ini, karena Pak Amin Rais ini sebagai alat penggerak untuk menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat. Oke guys, berikutnya mari kita dengar komentar netizen untuk menanggapi people power Amin Rais. Hari ini Nyai lagi di kota Solo, ya kan? Nah, ini ada di balai kota Solo. Nah, teman-teman, Nyai dengar ada manusia tua yang bernama Amin Rais ingin mengacak-ngacak kota Solo. Oke, kepada kau Amin Rais, aku tunggu kau dalam waktu 24 jam untuk kau datang mengacak-ngacak kota Solo. Apabila kau nggak datang ke kota Solo, aku yang akan mengacak-ngacak hidup kau Amin Rais. Ya, jangan sampai aku datangin rumah kau, ya, untuk ku acak-acak hidup kau. Karena kau udah ngancam-ngancam ingin mengacak-acak kota Solo. Perlu kau tahu ya, Nyai ini berasal dari Solo. Ya, papa Nyai orang Solo. Jadi kalau ada yang berani mengancam-ngancam ingin mengacak-acak kota Solo, maka akan berhadapan dengan Nyai Dewi Tanjung. Ingat Amin Rais, kalau kau tidak datang dalam waktu 24 jam ke kota Solo sekarang juga Nyai tunggu, aku yang akan datangin hidup kau ya Amin Rais. Jangan sampai aku yang akan mengacak-ngacak hidup kau Amin Rais. Ya, jangan hanya berani ngomong tapi kau nggak berani bertanggung jawab. Pasti yang masaknya wandaku. Di Pasir Panjang, Pulau Rempang, menghadap ke pantai. Yang mengharukan sekali. Insya Allah Allah bersama kita. Insya Allah itu aja. Atom. Insya Allah ini makan siang bersama warga. Nah, ini tempat kedua kita dari 6 persen. Alhamdulillah ini hati terharu tapi tetap gembira berjuang. Kata orang Melayu sini jemput-jemput. Oh, jemput-jemput. Bapak Rizal Ramli dengan Bapak Amin Rais. Mereka adalah pasangan yang sangat pas, pasangan sakit hati,
pasangan sesepuh, pasangan orang tua yang sudah tidak dipercaya rakyat lagi, tapi perjuangannya itu sangat-sangat luar biasa supaya Bapak Jokowi lengser dari kursi kepresidenan. Itulah mereka, Bapak Rizal Ramli dengan Bapak Amin Rais. Dengan perjuangan itu, Bapak ini mempunyai gelar. Jangan salah, Pak Amin Rais dan Bapak Rizal Ramli ini juga mempunyai gelar. Ibarat pemain wayang, kayak Sengkuni dengan Durno. Cocok orang dua ini, nggak bisa dipisahkan. Pokoknya sudah pasangan serasi, seperti ada dandang ambek tutupe, seperti itu. Tapi Pak Amin Rais ya kan, dengan Pak Rizal Ramli, berjuanglah terus Pak. Jangan putus asa, jangan menyerah Pak. Nanti kalau sampean sudah frustasi atau menyerah atau memang sampean sudah tidak mampu, sudah putus asa, barangkali loh ya, Bapak mau mencari tali, saya ada Pak, di rumah ada 4. Barangkali mau dipakai, silahkan Pak. Tidak saya pungut biaya, gratis. Antek-antek liberalis, neoliberalisme, turunan Orde Baru sedang berusaha kembali untuk mengambil alih kekuasaan dari garis politik Marhainis, Wong Cilik, Partai Rakyat, di mana di sini ada kepemimpinan Pak Jokowi dan ada kepemimpinan Ibu Megawati yang sebagai putri biologis dari Pak Soekarno yang menjadi pemimpin besar revolusi. Gerakan dari neoliberalis dan ante-ante Orde Baru ini sekarang menggunakan politik pecah belah. Mereka mengadu domba Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, mengadu domba Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, dan ingin menciptakan suasana perpecahan di internal PDI Perjuangan. Caranya bagaimana? Mereka, kelompok-kelompok ini membangun opini di luar, seolah-olah mereka mengusulkan kebaikan kepada Pak Jokowi dengan mengusulkan beberapa ide. Salah satunya yang terbesar adalah mengusulkan Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan, menggantikan Ibu Megawati. Bro, tidak semudah itu. Partai PDI Perjuangan adalah partai yang lahir dan berdiri dari rahim nasionalisme Wong Cilik, Partai Rakyat, bukan sebuah partai yang lahir dari kong kali kong para elit-elit politik Orde Baru yang mereka lah selama ini menjual bangsa kita. Nah, sekarang politik propaganda opini ini dilakukan terus oleh mereka, terutama saya perhatikan dari kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan salah satu calon presiden yang akan maju nanti. Tapi apakah beliau memang benar-benar akan menjadi capres, saya pun tidak tahu. Jangan-jangan nanti begitu dites kesehatan gagal juga kesehatannya, karena melangkahkan kaki saja sudah berat. Indonesia ini butuh pemimpin yang gesit, yang larinya kencang, karena kita butuh pemimpin yang tidak boleh terseok-seok hanya untuk mengurus badannya saja, sudah tidak bisa. Tetapi kita butuh pemimpin yang bisa fokus mengurus rakyat, melayani rakyat. Nah, ini yang saya lihat kelompok-kelompok mereka ini cenderung melakukan propaganda opini, memecah belah Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, mengusulkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Nah, ketika ini terjadi, maka kader internal PDI Perjuangan akan terpecah belah. Harapan mereka itu. Mereka tidak tahu bahwa di PDI Perjuangan itu, kalau kemarin-kemarin ada pengkhianat mental kotor yang kemudian berbalik mendukung orang lain menjadi calon presiden daripada mendukung kadernya sendiri, itu hanya segelintir kuku saja. Di PDI Perjuangan itu adalah orang-orang yang loyal terhadap garis politik partai, loyal kepada Soekarnoisme, loyal kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi upaya mengadu domba itu adalah sebuah strategi yang mungkin mereka pikir akan berhasil. Tetapi saya mau mengingatkan kepada teman-teman kader PDI Perjuangan, saya sendiri sebetulnya baru di partai ini, tetapi saya melihat bahwa kader-kader PDI Perjuangan ini adalah sosok-sosok yang pasti akan berdiri bersama garis politik yang telah digariskan oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan Pak Jokowi bukanlah seseorang yang akan mau diadu domba dengan Ibu Megawati, karena memang Pak Jokowi, Ibu Megawati ini kan masing-masing punya fatsun politik dan tata kromo yang tinggi. Jadi harapan mereka untuk mengadu domba Pak Jokowi dengan Ibu Mega, yang resikonya nanti akan terjadi perpecahan di internal
kader, karena akan ada yang mendukung Bu Mega, mendukung Pak Jokowi, itu sangat mungkin terjadi. Harapan mereka itu. Jadi jangan pernah mau disesatkan oleh kelompok-kelompok ini. Kita harus berdiri teguh untuk memperjuangkan garis politik kerakyatan, garis politik marhainisme, garis politik Soekarnoisme. Karena Soekarnoisme, Orde Lama yang telah menetapkan landasan berdirinya bangsa, landasan Indonesia, NKRI yang berpancasila. Orde Baru datang hanya menjual bangsa ini. Maka kita telah terlambat maju karena perilaku Orde Baru. Nah sekarang kalau mereka ingin bangkit kembali, kita harus lawan. Politik pecah belah mereka jangan diladeni. Pak Jokowi tidak akan mau berkonflik dengan Ibu Mega. Dan sekarang mereka makin panik karena terlihat Pak Jokowi ternyata tidak mendukung Prabowo Subianto seperti yang mereka harapkan. Jadi tidak heran kalau akan semakin banyak opini-opini, serangan-serangan yang akan dilancarkan untuk memecah belah PD Perjuangan, supaya PD Perjuangan tidak fokus memenangkan Ganjar Pranowo. Dan saya berpesan kepada sahabat-sahabat, senior-senior saya, sahabat-sahabat teman-teman kader PD Perjuangan, kita harus tetap teguh, satu barisan, satu dalam rampak barisan. Kita menangkan PD Perjuangan dan kita menangkan Mas Ganjar Pranowo ke depan sebagai calon presiden yang kita dukung. Jangan mau dipecah belah oleh kelompok lain. Jangan mau dipecah belah. Ini adalah semangat kita bersama. Oke guys, ini juga sangat luar biasa untuk Bapak ini sebagai kader partai PDIP yang sangat bagus, yang sangat cerdas, cekat, dan tepat untuk menanggapi isu-isu politik ya. Di mana tingkat politik saat ini sangat begitu luar biasa ya untuk saling menjatuhkan satu sama lain ya, karena untuk menciptakan sebuah keinginan setiap orang, setiap anggota politik itu tentu berbagai jenis cara ya. Ada juga cara yang baik, ada juga cara yang jurang. Nah, kalau cara yang jurang ini kan cara yang negatif ya, tentu ini sangat berbahaya. Oke, memang dunia politik semakin meningkat untuk tingkat kedengkiannya itu ya. Lalu bagaimana mungkin Ibu Megawati mau mengiyakan saja ya untuk Joko Widodo jadi sebagai ketua partai, sementara Ibu Megawati ini sebagai orang yang mendasar untuk memperjuangkan berdirinya partai PDIP ini. Tentu Ibu Megawati juga tahu seperti apa sejarahnya partai PDIP ini, karena fondasi partai PDIP ini bukan kaleng-kaleng seperti partai yang lain. No. Karena berdasarkan pengamatan saya, partai PDIP ini memang partai yang berdiri di atas fondasi yang kokoh, yang sudah diberkati oleh Tuhan ya, partai yang dikirim oleh Tuhan untuk Indonesia. Di mana partai-partai PDIP ini salah satu partai yang benar-benar berani untuk memperjuangkan hak-hak rakyat demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dan terbukti dari kader-kader partai ini banyak orang yang sudah sukseskan negara Republik Indonesia ini, yang sudah mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Karena dalam PDIP ini salah satu partai yang sangat unggul ya, partai yang sangat unggul. Dan ketika saya melihat 5 nilai dalam PDIP ini, sejak berdirinya partai PDIP ini ada 5 lambang yang ada dalam partai PDIP ini. Nah teman-teman, mari kita dengar 5 lambang berikut dalam partai PDIP sejak partai PDIP itu berdiri dan dibentuk hingga sekarang berdiri kokoh. Nah ini 5 lambang ini tentu benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Mari kita cek berikut ini. Logo PDIP yang terdiri dari sebuah gambar banteng hitam dengan moncong putih di dalam lingkaran berwarna merah dengan garis-garis hitam dan putih. Logo ini memiliki makna yang bukan kaleng-kaleng. Nah ini teman-teman,
1. Banteng merah dengan tanduk yang kuat melambangkan kekuatan rakyat dan dedikasi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. 2. Warna dasar merah melambangkan keberanian dalam mengambil resiko demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi rakyat. 3. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan kewaspadaan terhadap ancaman dalam perjuangan. 4. Moncong putih melambangkan kepercayaan dan komitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 5. Lingkaran merah melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus-menerus tanpa henti. Nah, ya kan. Oke guys, ternyata 5 lambang ini bukan lambang yang hanya sekedar sebagai pelengkap lambang saja ya, bukan. Akan tetapi lambang ini sudah ada bukti kerja nyata dalam negara Republik Indonesia ini, di mana lambang kelima itu kerja terus-menerus tanpa berhenti. Dan lambang yang pertama, yang kedua itu terus bekerja ya, demi kepentingan masyarakat, demi keadilan masyarakat. Dan tentu itu sesuai dengan kinerja kerja Bapak Presiden Joko Widodo. Dan terbukti tingkat kepuasan nilai masyarakat yang sudah disurvei 82%, dan ini bukan nilai kaleng-kaleng ya. Dan semoga untuk kedepannya para pemimpin-pemimpin yang mau mencalonkan presiden dan sudah terpilih sebagai presiden, semoga saya harapkan lihatlah jejak dari kader-kader partai, contohnya Bapak Presiden Joko Widodo. Oke guys, kita lanjut dengar video berikutnya. Allah, Jokowi di akhirat dipites kayak kutu sama Allah. Afan Bib, izin state videonya. Saya bingung nanggepinnya ini gimana. Ya, seolah-olah antum itu tahu ya Bib, kelak di akhirat Pak Jokowi itu dipites sebagai kutu oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak tahu Bib, kelak di akhirat itu siapa yang akan dihinakan sama Allah. Bisa jadi orang yang kita anggap hina itu mulia di hadapan Allah, dan bisa jadi orang yang kita anggap mulia itu hina di hadapan Allah. Ya, kita pandai melihat kesalahan orang lain, tapi kita tidak pandai melihat kesalahan kita sendiri. Ya, harusnya seorang habib ulama itu memberikan ceramah, mencerdaskan umat. Ya, bukan seperti ini Bib. Yang kalau ada di luar keberutuh siap. Siap. Yang lain di luar ya. Mohon maaf ya. Ketua pimpinan. Bisa nggak kameramen? Apa kabar Pak Amin Rais? Dari ini gawe partai anyar, partai ini partai umat. Nek ngasih menang Pak Amin Rais tak gendong Jogja Jakarta. Menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Jokowi melalui
aktivasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Kedua, menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Banyak pihak juga sayang kok jadi kayak gini ya sosok Pak Amin. Nggak sempat terlontar misalnya, ini Pak Amin kenapa ya ke saya kok nyerang-nyerang terus. Dan beliau kan sama sekali nggak pernah bereaksi ya. Muncul wacana supaya mempertemukan Pak Amin dengan Pak Jokowi. Pak Mahfud kan juga dekat dengan Pak Amin, dekat dengan Pak Jokowi. Saya setuju itu ya, kalau Pak Jokowi ketemu Pak Amin Rais itu saya kira penting ya. Karena saya kira sudah terlalu overdosis hujatan-hujatan yang terlontar gitu ya. Kalau ketemu ini akan menyejukkan suasana. Iya, saya agak ngeri juga Pak Amin bilang menuding fotonya Jokowi ini akan diturunkan oleh Allah gitu. Nah, kalau besok ini tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah. Iya kan, kalau ini tidak turun kan? Iya, makanya. Enggak, maksud saya berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Pak Amin tuh sering terlanjur begitu. Lalu sering bilang ongkang-ongkangnya, dia dulu juga gajinya besar. Dan rasanya gaji kami yang tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. Dua kali. Kami tidak ada. Ayo sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang nongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana. Tapi Pak Amin guru saya, nih saya minta maaf Pak Amin. Tetapi rasanya saya harus mengklarifikasi, terutama yang menyangkut untuk saya. Pak Amin kemarin sudah bilang di acara buka puasa bersama, saya siap bertemu Pak Jokowi tapi tidak di istana. Sebaiknya di rumahnya Pak Amin, seperti Pak SBY juga yang datang berkunjung. Tapi juga muncul reaksi mungkin dari pendukung Pak Jokowi. Loh, yang presiden siapa, yang harus menghamba siapa gitu. Kayak raja di raja. Apa nggak dicari di tempat mungkin tidak usah begitu, tidak usah begitu. Kalau memang mau bertemu kita dukung baik-baik, tidak usah dikatakan yang presiden siapa yang bukan siapa. Ya atur aja secara kekeluargaan, boleh di istana, boleh di mana gitu. Di tempat yang lebih netral ya. Iya, tempat yang lebih netral. Bertemu sajalah gitu. Dan mungkin ya maki-maki terlalu berlebihan juga tidak baik. Ketika suatu saat ditanya, kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu, atau kekuatan Pak Jokowi apa, kok kuat sekali meskipun sudah digoyangkan. Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari salahnya, korupsinya tidak ketemu, tidak pernah korupsi, keluarganya tidak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya tidak ada. Ya itu coba, itu lawan-lawannya udah cari salahnya, korupsinya tidak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia. Nggak sempat terlontar misalnya, ini Pak Amin kenapa ya ke saya kok nyerang-nyerang terus. Dan beliau kan sama sekali nggak pernah bereaksi ya. Nggak pernah. Sekalipun. Nggak pernah bereaksi. Itu aja. Gitu. Pak Mahfud kan dekat Pak Jokowi, juga dekat Pak Amin Rais, mantan muridnya Pak Amin Rais. Iya, ya. Kalau Pak Mahfud ini sebetulnya ada problem apa Pak? Pak Amin dengan Pak Jokowi? Saya tidak tahu. Saya juga pernah tanya ke Pak Syafi'i Ma'arif. Buya dulu kan seperti kakak adik. Iya. Dengan Pak Amin. Saya juga pernah tanya ke Pak Syafi'i Ma'arif. Buya dulu kan seperti kakak adik. Iya. Dengan Pak Amin. Kok sekarang sepertinya? Nah itu juga pertanyaan saya. Kata Pak Syafi'i Ma'arif. Cuma gitu aja, sambil tertawa-tawa. Jadi saya juga tidak tahu ada masalah apa gitu. Kalau dengan saya sih baik gitu. Kalau ketemu ya bagus, kan tidak pernah dia secara straight gitu nyebut saya, kan tidak pernah. Dan saya juga tidak pernah juga mempersoalkan dia, silakan aja, dia udah lebih paham tentang apa yang harus dilakukan gitu. Cuman banyak pihak juga sayang kok jadi kayak gini ya sosok Pak Amin. Cuman banyak pihak juga sayang kok jadi kayak gini ya sosok Pak Amin yang dulu. Ya enggak tahu lah. Saya ini menagih janji Bapak Amin Rais. Pernah bilang katanya kalau bisa mengambil Pulau Mahakam, Jokowi hebat. Sekarang Pulau Mahakam sudah ke pangkuan negara Republik Indonesia Pak Jokowi.
sekarang tinggal Pak Amin Rais jalan kaki sambil engklek. Tak tunggu nyampe sekarang loh. Yakin nggak belum dilaksanakan. Kalau sampai Pak Amin Rais jalan kaki Jogja Jakarta, Candi Borobudur tak angkat. Mantap. Ya, oke guys. Jadi ketika saya melihat Pak Amin Rais ini, saya merasa sedih ya kan. Semakin hari semakin badannya itu turun drastis ya. Begitu juga dengan berat badannya, saya yakin pasti turun drastis ya. Dan semakin hari semakin berjalannya waktu, umur Pak Amin Rais juga terus bergulir untuk yang lebih tua lagi ya, untuk lebih dewasa lagi. Akan tetapi cara berpikirnya Pak Amin Rais ini sudah melenceng jauh ya dari segi umurnya ya. Sebenarnya semakin umurnya itu semakin dewasa, tentu pemikirnya juga harus berubah ya. Supaya anak-anak muda bisa mengikuti jejak Pak Amin Rais ini. Ya kan? Kok Pak Amin Rais ini saya melihat semakin hari begitu banyak dihujani hujatan netizen yang begitu keras ya. Walaupun Pak Amin Rais banyak makan nasi kuning, banyak makan nasi bungkus, tapi badannya itu tidak naik-naik ya kan. Ya karena kita semua kan tidak tahu ya, kemungkinan juga Pak Amin Rais pemikirannya itu masih bertolak belakang dengan hati yang begitu mendalam untuk berpikir ya, kok saya ini seperti ini terus ya, selalu dihujani hujatan netizen ya, selalu dikritik dengan yang kata-kata yang tidak layak oleh netizen. Tentu juga di situ Pak Amin Rais harus berpikir, dan saya juga melihat Pak Amin Rais ini sedih ya dengan rambut yang sudah putih, dengan kondisi badan yang seperti itu tidak bisa mengatur tata rias diri rambutnya yang putih begitu ya, supaya kelihatannya nampak bagus. Tetapi Pak Amin Rais ini Pak Amin Rais tetap mengotot ya untuk turunkan Jokowi dengan alasan yang begitu tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal di pemikiran manusia yang diciptakan begitu sempurna oleh Allah. Padahal Jokowi ini salah satu pemimpin yang diberi Allah untuk Indonesia ya. Memang harus ada juga orang-orang yang menghalanginya ya. Memang akan tapi masyarakat Indonesia lebih sayang kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Ya kan? Ya, teman-teman saya juga tidak tahu dengan Pak Amin Rais ini, kapan Pak Amin Rais ini untuk bisa kembali lagi mengikuti jejak ajaran agamanya itu ya. Padahal dalam ajaran agama itu selalu merujuk ke ajaran yang bagus ya. Ajaran untuk bisa mempersatukan umat manusia, ya kan? Bukan untuk memecahkan umat manusia, memecah belah ya umat manusia. Dimana tadi Pak Amin Rais terlihat sedang membacakan sebuah surat di depan publik ya, di mana surat itu dikhususkan untuk Bapak DPR RI ya, yang yang lagi duduk di kursi sofa ya kan, di mana surat tersebut berbunyi dari ungkapan mulut Pak Amin Rais. Surat tersebut untuk memaksa anggota DPR RI untuk terima suara rakyat ya, di mana suara rakyat ini untuk turunkan Jokowi ya, karena sudah tidak bisa menjawab keluh kesah masyarakat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Di mana Pak Amin Rais sudah mencap DPR RI sebagai stempel Jokowi ya. Bukan lagi sebagai
berpihak kepada masyarakat, tetapi sebagai stempel Jokowi, di mana dugaan stempel Jokowi ini itu hanya dimunculkan dalam surat tersebut dan dikeluarkan dari mulut Pak Amin Rais. Aduh, memang ini guys sangat berbahaya ya. Tapi masyarakat sekarang saya rasa sudah cerdas ya dengan perkembangan dunia digital, informasi-informasi yang begitu populer yang tidak berguna tentu harus dicermati, disaring secara mendalam ya. Di mana informasi yang bagus, di mana informasi yang jahat, tentu kita harus pilih bagus-bagus ya supaya tidak mengikuti jejak mereka. Ya, Pak Amin Rais ini di sebagian masyarakat juga ada yang bilang hal yang kurang ajar, di sebagian masyarakat yang luas Pak Amin Rais ini juga orangnya yang kurang ajar yang begitu luar biasa. Akan tetapi di segelintir orang Pak Amin Rais ini sebagai pahlawan bangsa ya. Pahlawan bangsa. Ya, saya juga tidak tahu ya pahlawan bangsa ini maksudnya yang seperti apa. Di mana surat tersebut yang dibacakan oleh Pak Amin Rais ini mengatasnamakan rakyat ya, mengatasnamakan rakyat. Tentu ini memanipulasikan rakyat ya, rakyat Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Ini kan sudah menipu jutaan masyarakat Indonesia. Ini kan Pak Amin Rais ini membacakan sebuah surat tidak melalui pikiran nalar akal sehat yang begitu logis ya. Masyarakat ini siapa ya? Apakah masyarakat yang mengikuti Pak Amin Rais People Power yang segelintiran orang? Saya juga masyarakat Indonesia, saya merasa kami tidak suruh Pak Amin Rais ya untuk membacakan surat tersebut karena kami merasa Pak Jokowi ini bagus sekali ya. Bahkan seluruh presiden yang pernah menjabat di negara Republik Indonesia ini dari zaman Soeharto hingga SBY, ya hanya Pak Jokowi lah yang berhati malaikat, yang paling dekat dengan masyarakat, sederhana, rendah hati, walaupun begitu banyak hinaan dari masyarakat luas, dari masyarakat, dari segelintiran kelompok yang tidak ingin Bapak Presiden Joko Widodo, tapi sebagian masyarakat Indonesia yang begitu banyak mencintai Bapak Presiden Joko Widodo dan mereka bantah dengan hinaan tersebut ya. Bantah sekeras-keras mungkin. Ya, saya juga tidak tahu dengan mereka ini. Padahal di zaman Jokowi ini korupsi sudah turun drastis ya. Bahkan kemarin itu Joni Plate dari Partai Nasdem ya kan, itu kan sudah ditangkap terkait kasus korupsi jaringan BTS. Padahal di zaman Jokowi untuk korupsi ini sudah ditangkap ya. Memang mesti harus diberantas karena korupsi itu penghambat kemajuan ekonomi negara. Kok Pak Amin Rais ini heran ya. Kemungkinan untuk menggulingkan Bapak Presiden Joko Widodo ini supaya apa ya, orang-orang yang Pak Amin Rais suka itu menjadi seorang presiden atau menjadi bagian-bagian tertentu dalam pemerintahan ya, kemungkinan supaya orang juga masuknya dengan bagus begitu ya. Ketika sudah di kursi kekuasaan, oh gampang itu, pasti saya besok ini ya akan dapat lagi rupiahnya ya, rupiah saya dapat lagi berapa dolar besok karena orang dalamnya ada. Ya, jadi kan banyak masyarakat yang berpikir seperti itu ya. Ketika sistemnya itu orang dalam. Nepotisme ya kan.
Padahal di zaman Jokowi ini 3K itu sudah tidak ada. Korupsi, kolusi, nepotisme itu sudah dibasmi ya. Di zaman Jokowi ini siapa yang bisa mampu untuk memimpin, ya angkatlah dia untuk menjadi seorang pemimpin ya. Karena untuk memilih seorang pemimpin itu bukan haknya Pak Amin Rais, bukannya haknya segelintiran orang, tapi itu haknya masyarakat ya. Karena ini kan hak masyarakat untuk memilihkan seorang pemimpin itu. Kalau menurut masyarakat ya pemimpinnya itu bisa untuk mengurus kepentingan masyarakat, ya maka angkatlah dia. Ketika masyarakat menilai pemimpin itu ya hanya untuk mengurus dirinya sendiri tidak bisa, apalagi untuk mengurus negara ini yang terdiri dari ribuan pulau ini, sumber kekayaan alam, suku, ras, dan agama. Bagaimana masyarakat mau pilih hal orang-orang yang seperti itu hanya untuk memimpin satu provinsi saja tidak becus, apalagi untuk memimpin satu negara. Ini kan tidak bisa mau mengklaim seperti itu. Ya, oke guys. Jadi sampai di sini dulu bagaimana menurut teman-teman untuk Pak Amin Rais ini. Silakan komen di kolom komentar. Saya tunggu. Saya Bebani. Sampai jumpa lagi di episode seru berikutnya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.